Happy Sabat, selamat hari Sabat, Shalom hari Sabat. Malam terakhir bagi kita ataupun malam yang ke-10 untuk kumpulan kebangunan rohani ataupun reformasi keluarga kita. Dan malam yang terakhir ini adalah keluarga beriman. Setelah kita mengikuti dua tajuk berturut-turut, masa kehilangan dan masa kejahatan, yang disampaikan oleh dua pendeta kita dari pusat dari Indonesia. Dan malam ini kita akan mendengar ataupun menelusuri lagi satu tajuk yang amat penting, dan semuanya penting. Dan ada dua lagi tajuk sebenarnya yang kita tidak boleh cover sebab sebelum malam saja, tapi harap kita beri dengar juga pada masa yang akan datang. Tetapi satu daripada tajuknya kemungkinan akan kamu dengar. Jadi yang akan kamu dengar nanti oleh seorang pengkhotbah yang kamu sudah jadwalkan. Nanti kamu akan dengar itu ya. Tajuk mengenai dengan apa yang kamu lihat di dalam keluarga, ataupun apa orang lihat di dalam keluarga saya. Jadi akan kamu dengar itu nanti. Tapi sebelum itu kita akan dengar dahulu keluarga yang beriman ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, masa dan tempat ini saya serahkan kepada Tuhan untuk mengendalikan situasi, khususnya kepada pemikiran kami supaya tertumbuh, khususnya kepada pelajaran mengenai dengan iman, keluarga yang beriman pada malam ini. Saya mohon pengurapan Roh Kudus-Mu supaya semuanya terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Baik. Sebelum saya berikan panjang, saya ingin menceritakan ini. Mungkin kamu pernah melihat ini kan, ada viral di WhatsApp, saya percaya. Apa ini? Bread ataupun bread pesanan ini dusun dengan malah seperti tahun kan, apa itu? Jadi tahun apa? Bread yang suka karena karena slice. Wow, ceritanya begini. Pasangan suami istri yang sangat sibuk, sangat sibuk, dan istri menyediakan sarapan pagi dan dia kasih panas bread ini, dan sebab sibuk dia kasih sediakan saja semuanya di atas meja di mana suaminya selalu makan pada waktu pagi ataupun breakfast. Dan dia sudah tahu, istri ini sudah tahu, tetapi pesuruh mau nak ada buletan. Jadi teman-teman, makin mau dulu polos matu, mengkumpang itu terjadi. Jadi dia kasih suruh. Kemudian suaminya datang. Dan seperti biasa dia tidak misi, dia minum, dia ambil makanan sarapan pagi, dan dia hanya makan, dan tiada yang tertinggal di piringnya. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, saya suka bread yang hitam ataupun yang kemenangan. Kemudian dia pergi. Selepas itu dia pergi dan sampai petang dia
istri itu potensi. Dia tidak juga marah kalau suami saya kan dalam hatinya kan. Malamnya bila mereka tidur, istri itu bertanya di dalam hati dia itu tidak, macam dia tidak, memang dia tidak puas hati. Kenapa? Dia menerima ataupun mendengar seperti, kemudian dia tanya istri suaminya, betul bahwa kamu suka bread yang hitam ataupun nesoro? Jawaban suaminya itu dia katakan, saya tahu kamu sibuk, jadi apapun yang kamu lakukan itu semuanya pengorbanan untuk saya. Bagus kan? Kalau ucapan dia begitu, dia tidak marah, tetapi sebaliknya dia memuji istrinya dengan kesibukan walaupun dalam kesibukan dia sanggup melakukan atau menyediakan, dan dia percaya yang itu open pertindakan dia tidak sengaja dia lakukan, tetapi mungkin juga ataupun ada kebetulan juga mungkin itu tingkat itu lagi karena pilihan bagi dia diri honor jadi terpaksa. So salah satu resiko di dalam keluarga yang harus kita doakan ialah kelembutan untuk berbicara di dalam keluarga dalam apapun. Pernah saya mendengar kadang-kala, pernah saya mendengar dan kadang-kala terjadi dalam keluarga kami sendiri juga. Apabila sup itu terlampau masih doa simpel, ayami, kemudian yang seorang itu mengatakan banjir pulangkan sekarang. Rumah sakit kan dah habis, jadi kemenangan manusia ini boleh adalah ahli, boleh. So bagus juga daripada kita kadang-kadang makan macam-macam. Oke, saya tidak bercakap lah kalau itu. Tapi itulah sebenarnya yang berlaku di dalam keluarga kita ataupun di dalam melaksanakan ataupun melalui keluarga kita sehari-harian. Baik, lupakan itu, kita pergi kepada slide ini. Keluarga beriman. Mari kita lihat lalui ataupun baca bersama lalui ini. Setiap keluarga memiliki latar belakang budaya sendiri. Budaya yang kita jalani membentuk cara kita memahami dan menerima Injil. Nah, dalam keluarga kita ini, walaupun dusun walaupun kita dusun, masih ada budaya ataupun adat rasam yang tidak sama. Ada saja perbedaan. Oke, ada saja perbedaan ini. Oke, saya teruskan dulu. Kepercayaan dan kebiasaan kita yang manakah yang berdasarkan budaya? Aspek budaya apa yang harus kita terima atau tolak? Bagaimana dengan konflik budaya antara komunitas Kristen yang berbeda? Bagaimana kita dapat mengkuatkan Injil kepada suatu budaya yang berbeda dengan kita? Nah, ini budaya ini ataupun adat resam, culture di dalam masyarakat kita ataupun di dalam bangsa kita sendiri, melalui bangsa kita sendiri bermacam-macam. Kalau saya berada di daerah Matunggu, di mana etnik dusun Rus, siapa yang
rumus di sini. Dari rumus. Saya menghadiri ataupun saya dijemput untuk menghadiri satu pertunangan, dan disitulah pertama kali saya melihat pertunangan yang saya tidak pernah melihat. Dan diamalkan ataupun dilakukan di sana, dibuat di sana, di mana waktu pertunangan ambil masa yang sangat lama, sebab itu lelaki dengan itu perempuan tidak boleh melihat satu sama satu. Ya, mereka berada di bilik, yaitu perempuan berada di bilik, yang lelaki berada di luar. Dan untuk melaksanakan upacara itu, ini ada satu orang runner, juru adat ataupun juru, tapi robot kok, ya. Mengainkan healer, pulang ini ke saya, mengainkan healer, pulang ini hitam. Ini tinggal apa ini? Dia kasih dulu kategori apa yang lelaki, keluarga lelaki katakan, dia datang ke sana dan saya tahu. Kemudian selepas itu apa yang dia nyatakan di sana di sebelah perempuan, kemudian dia balik lagi datang, lama. Dan begitulah sebenarnya yang berlaku ataupun situasi ini. Jadi ini budaya. Nah, di dalam konteks rohani ataupun kekristenan, bagaimana budaya ini membentuk keluarga kita. Sekiranya kita ini tidak sama kampung di bagian demo di kampung, lagi dan punya luas budayanya ataupun pokok budayanya ada di tempat, tetapi kemudian dia membesar di Peranak atau lahir dan membesar di Renau dan lain lagi di sana cara dia. Dan saya satu orang Kyoto dan satu orang di Tenggilan. Kemudian mereka bertemu di Kota Mundu dan saya di sana Kota Mundu membesar dan lain lagi setting dia. Ini budaya. So kepercayaan dan kebiasaan kita yang manakah yang berdasarkan budaya ini yang perlu kita pahami. Dan bagaimana di dalam keluarga kita supaya budaya ini akan menjadi satu kesatuan yang harmoni dan merupakan satu kerohanian yang kuat di dalam keluarga kita. Mari kita perhatikan dulu beberapa perkara ini. Dalam Injil dan budaya, menerima apa yang baik, menolak apa yang jahat, penyerapan budaya ini. Ini tiga aspek utama perlu kita pahami. Apabila keluarga kita ini terdiri daripada ataupun tidak sama kita punya adab bersama ataupun budaya kita. Kita boleh perhatikan nanti ya. So budaya Injil, membagikan Injil dan menyebarkan Injil. Macam mana membahagi dan menyebar, share dan menyebarluaskan, membahagi membahagi dan menyebarkan. Macam mana ya? Mari kita lihat di sini ya. So menerima apa yang baik menurut Injil begini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apabila kita menerima, apabila kita melihat, apabila kita mendengar, kita melihatnya dan memperhatinya, dikatakan uji itu. Uji dan pegang yang baik. Maksudnya budaya itu
tidak salah kalau kebenaran itu menjadi budaya. Sekiranya itu adalah cara atau jalan kita untuk mengenali kebenaran. Macam mana dengan ini budaya yang ada di dalam Alkitab? So, dikatakan di sini, orang Yahudi pada abad pertama tidak boleh memasuki rumah orang bukan Yahudi atau berbagi makanan dengan orang bukan Yahudi. Aturan ini bukan berdasarkan Alkitab, tetapi hanya budaya. Allah campur tangan secara ajaib untuk menghilangkannya dari pikiran mereka. Di orang Yahudi ya, kalau pasti ada terbawa-bawa pada zaman sekarang ini juga. Kalau kita bersama dengan banyak kawan saya yang ini kawan jiran kita, bagi mereka yang ikut betul budaya mereka ataupun cara mereka, kalau kau duduk dan kemudian kau berdiri, orang yang mengikuti ataupun yang ganti ke duduk itu yang perlu kasih dulu betul baru dia boleh. Ini budaya. Dan kalau kita tidak dapat mengerti dan memahami ini, kita anggap ini sungguh punya panah. Yang sebenarnya itu adalah kehidupan dia, dan kita tidak boleh menganggap itu satu daripada kesungguhan ataupun kepentingan, sebab itu budaya. So, dan selain daripada itu, kalau orang Yahudi ini, kalau dia katakan kalau makan dan tempat mereka makan itu, ataupun pinggan, mangkuk, ataupun apapun yang mereka guna, jikalau ada orang yang memasak masakan ataupun masak makanan-makanan yang haram, bapak pemutik jelas, kasih pacak saja, dia tidak mau menggunakannya lagi. Jadi ini kan budaya. Mereka langsung terang. Selain daripada itu, satu lagi budaya mereka adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus, harus disunat. Oke, pertemuan. Oke, harus disunat. Kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Nah, di budaya kita. Nah, ini ditantang habis-habisan oleh Petrus dengan Paulus sama Barnabas, yang dua mereka menentang ini budaya ini. Sebab demi kebenaran, demi Injil, dikatakan Injil tidak boleh masuk ke dalam budaya. Kalau Injil ini, budaya boleh saja mungkin memasuki Injil, tetapi Injil tidak boleh memasuki budaya. Apa maksudnya tidak boleh ikut budaya? Injil tetap Injil, tetapi orang yang menerima, orang yang kita yang memberi dan orang yang menerima itu tidak ada syarat untuk menerima ataupun apabila kita memberinya juga. Tidak ada syarat. Syaratnya yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, cukup. Tidak perlu lagi ada perkara-perkara lain yang kalau kamu tidak akan sunat, tidak akan selamat. Jadi itu sebabnya Paulus dan Barnabas menentang itu. Injil tidak boleh menjadi budaya. Okay. Budaya hanya setempat, hanya tempat-tempat tertentu, tetapi Injil merentasi budaya. Maksudnya dia akan menguasai budaya kalau Injil. Aisyah pesulan, dusun. Tidak ada yang boleh membatalkan dia. Oke.
Ada juga budaya yang mengatakan kalau toko sembahyang, kalau kota kantuk batal untuk sembahyang. Nah, ada juga, tetapi Injil tidak demikian. Okay. Tidak terbatas. Ada budaya yang mengatakan bahwa apabila kita, dan memang ini budaya, apabila kita membaca Alkitab, dia bilang kamu tidak boleh baca Alkitab di tandas ataupun bawa Alkitab waktu kancing. Itu budaya. Alkitab ianya tidak akan membatalkan Alkitab ataupun mencemarkan Alkitab. Walaupun kita membaca waktu kita di tandas sekalipun, tidak akan membatalkan itu. Injil, kebenaran. Cuma ada juga yang mengatakan apabila kita baca Alkitab, baca dengan betul, dengan baik, dengan duduk membaca dan taruh tempat yang betul dan kemudian baca. Ya, saya tidak membantah kalau itu. Sebab memang kita perlu juga hormat Alkitab itu. Kita perlu hormat Alkitab. Tetapi apapun kita lakukan waktu kita membaca ianya tidak akan membatal. Ini budaya. So, aturan ini bukan berdasarkan Alkitab, tetapi hanya budaya. Allah campur tangan dalam hal ini sebab budaya hanya setempat, manakala kebenaran atau Injil itu merentasi budaya. Ketika Injil mula diberitakan dan diterima oleh budaya yang berbeda, gereja memutuskan untuk tidak memaksakan budaya Yahudi pada orang Kristen baru. Nah, kita baca Kisah Rasul pasal 15. Ini adalah conference ataupun satu mesyuarat besar ini rasul-rasul membincangkan mengenai dengan ini Injil apabila memasuki budaya ataupun diterima oleh orang-orang yang bukan seagama ataupun bukan sebangsa dengan dia, bukan sebudaya dengan dia. Dan di sini mereka percaya ataupun memutuskan, rasul-rasul itu memutuskan bahwa orang yang menerima kebenaran itu tidak semestinya disunat. Sebab ada budaya, ada bangsa lain yang tidak mau menerima budaya sunat ini, tetapi mereka mau menerima Injil dan mereka mau juga selamat. Jadi, oleh sebab itu Injil akan menguasai budaya di mana-mana. Baik. Haruskah kita menghilangkan setiap pengaruh budaya ketika memberitakan Injil? Nah, ini pertanyaan. Haruskah? Kita adalah bagian dari masyarakat dan kita berada dalam budaya setempat. Beberapa aspek budaya selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kita harus menghormati dan mempromosi aspek-aspek ini. Mempromosi, memahami, dan menghormati. Kita tidak juga membidas budaya orang lain. Kita harus menghormati itu. Oke. Karena itu ya, menerima apa yang baik. Budaya ini ataupun di dalam iman keluarga kita ini, kita terima budaya itu sebagai satu daripada mengikat ataupun memberikan ruang keharmonian di dalam keluarga sebenarnya, dan bukan menjadi anjuran yang tidak baik di dalam keluarga. Oke. Kau punya adat begini Pak. Apalah itu? Ini artinya tidak hormat. Kita mesti hormat juga. Sebab tidak ada namanya Injil dengan budaya ini. Injil tetap menembusi budaya, manakala budaya hanya untuk
perkara-perkara ataupun ikatan-ikatan tertentu saja. Ketika perbuatan orang-orang tidak bertentangan dengan hukum Allah, Anda dapat menyesuaikan diri dengan mereka. Jika para pekerja gagal melakukan ini, mereka tidak hanya akan menghalangi pekerjaan mereka sendiri, tetapi mereka akan menempatkan batu sandungan di jalan orang-orang yang kepadanya mereka bekerja dan menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Ini Ellen G. White, My Character and Personality. Ini Ellen G. White punya tulisan atau nasihat. Jadi masuk kepada yang kedua, menolak apa yang jahat. Tadi menerima ataupun menerima apa yang baik. Ini kali menolak apa yang jahat. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Kejadian 29 dan 26. Kamu baca mengenai cerita ini, di mana Yakub yang mencintai Rachel, di mana sebenarnya itu adalah pandangan pertama dan itu adalah perempuan pilihannya, dan dia berusaha untuk mendapatkan Rachel. Padahal Rachel itu adalah anak yang favorit, yang musuh. Dan apabila dia datang kepada Laban, Yakub datang kepada Laban dan dia bilang, saya mau kawin Rachel. Oh ya, sama-sama. Senang ni kepikiran, aku mawin dia. Tetapi kamu mesti bekerja kepada saya selama 7 tahun, baru kau boleh kawin dia. Karikot sampai 7 tahun, genap 7 tahun, sekejap saja dia rasa sebab begitu cinta kan, sekejap saja. Lain pula kalau Alkitab bilang sekejap saja dia rasa sebab begitu cinta. Tetapi bagi kita sekarang ini, yang sekejap itu terlalu lama. Adalah di sini. Satu hari rasanya 1 bulan. Itu kan selalu kita ucapkan kata-kata. Kurasa sehari macam 1 bulan. Tapi waktu bagi Laban, bagi Yakub, dia sangat mencintai 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rachel itu. Sangat singkat bagi dia. Setelah itu dia katakan, oke, sudah genap sudah. Jadi saya mau kawin. Oke, kawin ramai-ramai malam itu. Nah, ada ini, itu lelaki karena kasih tidur duluan, itu perempuan karena kasih taruh kemudian. Kemudian dia kejadian baca, kalau kita baca di sana itu begitulah ya. Di sana si Yakub tidak tahu yang siapa sebenarnya yang baik dulu dia. Dulu nak tahu. Paswabon intananya kai Iliahi. Si dia ini adalah kakak. Jadi si Yakub bilang, "Hai, bukan ini yang saya suka. Si Richard yang saya mau." Itu adik dia. Apa kata si Laban? Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Kita punya adat juga kan? Kita adat kita itu ialah boleh juga kawin itu adik duluan dengan syarat nunu dia. Harap bayar, harap dia masih bayar. Ke kalangan kan? Ketaliban. Jadi dia bayarlah. Kalau enam itu adik beradik, tapi yang terakhir yang bungsu yang anak duluan kawin, yang lain belum boleh kawin. Wah, berapa itu dia bayar? Jadi begitu nih, dia punya budaya. Tempat kita dan
masih dipraktikkan walaupun kita dalam Kristen, kita dalam keadaan beragama. Kata kalau kita bilang tidak lagi perlu itu kalau sudah ada agama dari kamu saja, tetapi itu budaya, itu ada. Oke, biar mati anak, jangan mati apa? Adat kan? Wah, maksudnya adat lebih hebat daripada anak. Itu ada budaya. Jadi maksudnya kita tidak boleh mengambil atau membuat sembarangan mengenai dengan memandang sembarangan mengenai dengan budaya. Namun begini, kita lihat dalam konteks kerohanian. Undang-undang Hammurabi menetapkan bahwa seorang wanita mandu dapat memberikan salah satu budaknya kepada suaminya dan anak-anak mereka dianggap miliknya. Jadi ini dipraktikkan oleh Sarai, istri Abraham, yang menggunakan tradisi ini untuk membenarkan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam Alkitab. Oke, saudara, dengan baik-baik ini pelajaran mengenai dengan iman dalam keluarga. Supaya jangan kita tersasar dalam pengertian. Wah, boleh juga pula ini mengajar perlu dia diterima juga. Oke. Ini harus kita hati-hati. Sebab pelajaran ini dia menjelaskan bagaimana situasi zaman Alkitab itu, budaya dengan Injil itu diterima di dalam keluarga. Dan Tuhan campur tangan dalam hal ini. Oke? Baik. Tuhan bertolak ansur suatu jangka masa terhadap beberapa tradisi budaya. Nah, bertolak ansur. Tuhan bertolak ansur. Menurut penulis ini, suatu jangka masa terhadap beberapa tradisi budaya, misalnya poligami, tetapi dia menolak yang lain, misalnya penyembahan berhala. Jadi ingat baik-baik. Di sini, di dalam pelajaran ini, masa tertentu, keadaan yang menentukan dan bukan nafsu kita yang menentukan, bukan kemauan kita yang menentukan, tetapi keadaan yang menentukan. Jadi, dibenarkan ataupun Tuhan boleh bertolak ansur dalam hal ini, tetapi mengenai dengan penyembahan berhala, no. Dia tidak bertolak ansur. Itu sebabnya pasangan suami istri haruslah seiman. Biarpun budaya mereka tidak sama, tetapi budaya itu membentuk iman mereka bila mereka menerima Yesus. Tetapi kalau penyembahan berhala ini, biarpun mereka satu kampung ataupun satu rumpun, jika mereka ini tidak seiman, tidak dibenarkan, Tuhan tidak berkompromi, Tuhan tidak bertolak ansur. So, apapun, ingat penjelasan di sini hanya bagi jangka masa tertentu. Apakah ini berlaku sekarang? Wah, mungkin ada pertanyaan begini. Jadi, apakah ini akan berlaku sekarang? Jika masa tertentu mengizinkan, jangan kita yang mengizinkan diri kita sendiri. Sebab teman-teman negatif. Oke. Baik. Budaya dapat mempengaruhi kita, tetapi kita harus dengan tegas menyangkal apapun yang dapat membahayakan iman kita. Harus dengan tegas, katanya di sini. Jika suatu tradisi budaya menggerakkan orang untuk membenci orang lain karena jenis kelamin, kelompok etnis, kelas sosial, disabilitas, usia atau perbedaan lainnya, maka budaya itu harus ditolak. Jika budaya itu bertentangan dengan kerohanian ataupun membuatkan sesuatu yang tidak setuju
menular apa yang jahat itu. Jadi penyerapan budaya ini, macam mana penyerapan budaya ini di dalam keluarga kita? Sebelum saya lebih jauh, saya kembali kepada cara ataupun ini gereja kita. Ada beberapa gereja kita yang begitu fanatik dengan penyembahan. Penyembahan khususnya not penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Sehingga gereja kita mengatakan musik dan yang keterlaluan seperti apalah yang kalau orang bilangnya gereja kita langsung tidak boleh. Tidak boleh. Dan menyebabkan denominasi yang lain yang menggunakan musik seperti ini, kita ada perdebatan. Om Harabi di soal-soal di, harap memegang menarik kamu gereja akan bisa. Kalau kamu punya gereja kan, kalau waktu kebaktian sama tidur dia bilang di sana. Sindir menyindir ataupun coba untuk melemahkan satu sama lain yang sebenarnya tidak bagus kita praktikkan. Budaya sepatutnya tidak memecah belahkan di dalam keluarga kita dan juga di dalam kebaktian kekristenan kita, harapannya kita jangan memecah belahkan ini sehingga gereja itu menjadi musuh kepada gereja kita, ataupun denominasi itu menjadi musuh kepada gereja kita. Bila bercerita ataupun bergaul ataupun bercerita, sebab waktu sebelum itu saya melihat ini semuanya, saya pun terikut-ikut. Macam mana gereja yang begini begitu bising, bising lagi ramai benda, ramai kopi, ramai drama, ramai gitar, penuh ini dan siapa lagi yang saya pergi sodok, tiada yang dapat tidur, semuanya menyanyi dengan bersemangat. Tetapi kemudian mereka menyerang gereja kita dan mengatakan gereja kamu tidur, waktu kebaktian gereja kamu tidur, itu sebabnya kalau kebaktian kamu itu tidak laik dan tidak hidup, sebab semua musik atau semuanya itu tidak boleh ini, tidak boleh itu bising lagi, ini semua tidak bagus, kami tidak suka dengan itu. So ini yang kadang-kadang menjadi sangat sukar ataupun sangat menyedihkan berlaku di dalam kebanyakan kita. Kemudian itu apatah lagi kalau di dalam keluarga itu suami di sini SD yang satu ini denominasi ini, dan apabila mendengar itu ini suami bertentang pasal itu saja. So iman di dalam keluarga itu penting dipelihara, daripada budaya itu harus disingkirkan kalau kita tidak dapat ataupun tidak sesuai di dalam keluarga kita. Waktu kami berada di Spicer, India, setiap negara diberi peluang untuk mempersembahkan budaya masing-masing di dalam di waktu kebaktian Sikula Sabah. Jadi kami dari Malaysia pun kami persembahkan cara kebaktian yang menurut Malaysia punya kebaktian, khususnya di Sabah, kan? Jadi kami menggunakan persembahan itu kebaktian, cara kebaktiannya, dan macam kita punya kebaktian lah, memang tidak bising, dan tiada kedengaran yang
apa ini bisinglah, tidak waktu kebaktian itu tidak bising. Dan bila kami sudah siap, ada juga yang mengatakan, oh bagus, itu senyap, dia bilang, tenteram, bagus. Banyak yang bercakap begitu. Bila ini satu lagi etnik yang lain atau bangsa yang lain, salah satu saya katakan Afrikan, dan juga ini satu etnik dari India, Mizoram. Apabila mereka mengadakan kebaktian pada hari Sabat, waktu apa ini kebaktian di sekolah Sabat, gitulah semua ada music. Kalau Afrikan lain lagi, orang punya style. Afrika sambil menyanyi, sambil menari, sambil banyak action dan banyak yang apa ini dan banyaklah action mereka. Dan imam seronok juga dia melihat. Okay. Kemudian datang yang satu lagi, dia kasih bunyi semua musiknya yang kuat. Oke, dan memang amunah bupati di Wadah di gereja terus dan anak. Pemasaran kemudian pihak pondok itu. So, apabila itu di dalam kelas teologi kami, bincang itu sebenarnya, dan memang banyak pertanyaan daripada tempat kita, sebab kita tidak biasa dengan situasi ini. Dan itu profesor yang menjelaskan, itu pembuktian, itu budaya. Sebenarnya sudah bilang, orang yang menerima kebenaran sebenarnya ada yang melalui budaya kita. Jadi kita tidak boleh mempersalahkan penyembahan itu, sebab itulah dalam punya cara. Atau pemilu kita tidak boleh mengatakan kamu punya cara itu tidak betul. No, sebab itu cara penyembahan mereka. Dan penyesuaian cara penyembahan, dan kita tidak boleh mengatakan mereka itu salah. Sebab mereka, kalau kita bilang mereka itu salah, orang bilang pun kamu pun salah. Sebab kamu tidak ikut cara kami yang betul. Kita pun bilang kamu salah. Sebab kamu tidak ikut cara kami yang betul. Dalam hal ini siapa yang betul? Oke. Jadi kalau kita alihkan ini kepada gereja ataupun keluarga kita, kalau budaya itu merupakan salah satu daripada faktor membentukkan iman di dalam keluarga, itu sangat bahaya. So, jadi dalam hal penyembahan, dalam hal iman kita, jangan sekali-kali budaya itu ataupun adat besar itu membedakan iman di dalam keluarga kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini penyerapan budaya, sudah. Ada cerita tentang orang-orang yang dibawa keluar dari budaya mereka dan dibawa kepada budaya yang sama sekali berbeda, seperti Abraham, Ruth, Esther, dan Daniel. Kan? Kalau kita lihat budaya-budaya mereka ini berbeda ini. Tetapi Daniel, kalau kita sebagai contoh Daniel, dia berada di negara kecil dan budaya yang lebih jauh berbeda dengan apa yang ada di negaranya. Sebab Daniel diajar menyembah kepada Tuhan yang benar, kemudian berada di negara yang juga diajar untuk menyembah, tetapi menyembah berhala. Daniel hidup dengan baik sebab dia boleh menguasai budaya itu. Dia tidak membidas, dia tidak banyak cakap mengenai dengan budaya. Malahan Daniel membawakan ataupun coba untuk menegakkan budayanya yang setia menyembah kepada Tuhan. Itu boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin besar. Oke, budaya. Jadi ini adalah penerapan budaya. Cara penerapan budaya adalah kita harus mempelajari budaya orang lain dan jangan membidas, dan menerima dan praktik, terima mana yang boleh diterima
kemudian secara ikhlas menolak apa yang kita boleh tolak. Baik. So, jenis perubahan seperti ini sudah umum saat ini. Budaya itu mempengaruhi keluarga dan kehidupan rohani kita serta menimbulkan kecemasan. Janji-janji Allah, mempercayainya, dan dukungan keluarga dan teman-teman kita dapat memberi kita kekuatan dalam keadaan itu. So, kita harus belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan budaya baru sambil menerima hal-hal baik dan menolak yang buruk. Doa dan tuntunan Roh Kudus sangat penting di dalam keluarga kita sekarang. Itu sebabnya saya katakan, doakan keluarga kita supaya iman di dalam keluarga itu adalah iman yang kuat satu, walaupun budaya mungkin ada di persekitaran. Membagikan Injil. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Kita lihat, para pendiri suatu pergerakan biasanya berkomitmen penuh terhadap keyakinan mereka. Kemudian setelah 1 atau 2 generasi, banyak yang kehilangan pandangan terhadap prinsip-prinsip yang mendukung nilai-nilai mereka. Kebiasaan segera menjadi tradisi. Akhirnya tradisi dan prinsip menjadi tak dapat dibedakan satu sama lain. Baik. Tugas kita adalah menjelaskan kepercayaan kita kepada anak-anak kita, karena Allah tidak memiliki cucu, hanya anak-anak. Nah, ini prinsip. Tuhan hanya Dia dikatakan, hanya Dia memiliki anak-anak. Dia tidak cucu. Kita ada anak kita dan ada cucu kita. Tuhan tidak ada. Sebab Tuhan itu pencipta. Dan iman bukanlah karakteristik genetik yang dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Setiap orang harus mengalami hubungan pribadi dengan Yesus untuk menjadi anak Allah. So, mungkin budaya itu adalah satu yang perlu kita turun-temurun, dan dipelajari ataupun diikuti. Tetapi iman kita itu adalah satu saja. Iman itu adalah percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi. Dan iman itu hanya ada pada pribadi, hanya ada pada diri saya sendiri. Dan keselamatan itu melalui iman yang ada pada saya, yang Yesus berikan. Begitu juga di dalam keluarga kita. Kalau kita satu di dalam iman, satu di dalam iman, keluarga kita juga akan diselamatkan. Tetapi kalau keluarga kita berbeda, satu tidak mau pergi gereja ataupun tidak percaya kepada Tuhan, dan satu yang setia kepada gereja dan setia untuk berbakti kepada Tuhan, ya memang berbeda. Selagi tidak ada pertepatan ataupun tidak ada penyerahan yang komitmen yang kuat untuk persatuan di dalam iman keluarga, kemungkinan kita kehilangan pasangan kita. Seperti mana cerita yang saya cerita masa-masa lalu itu, 2 suami istri yang seorang tidak mengindahkan Alkitab, tidak mengindahkan agama, yang istri bersama dengan anaknya pergi begitu setia kepada Tuhan. Dan akhirnya lelaki itu mengatakan, kenapa kamu begitu setia kepada saya, sedangkan saya orang yang tidak bagus, orang yang tidak baik. Orang yang seharusnya kamu buang saja, tidak guna. Istri itu menjawab, sebab hanya di dunia saja aku bersama kamu, dan
kamu tidak dapat mengikuti kami ke surga. Jadi selagi saya ada kesempatan bersama kamu, saya akan usahakan yang terbaik untuk sebab saya tidak dilakukan lagi apabila saya berada di surga. Ini yang kalau tidak ada kesatuan di dalam keluarga, dalam khususnya iman kita, susah keluarga itu. Mungkin kalau seperti pelajaran-pelajaran yang lalu kehilangan, jadi kita akan kehilangan dengan individu tertentu dalam keluarga kita. Menyebarkan Injil, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itu Paulus. Keluarga-keluarga Kristen didorong untuk mengalami kuasa Injil bersama dan membagikannya terlepas dari budaya di mana mereka tinggal. Membagikannya. Kita harus menjadi juru bicara yang bersemangat, yang mengumumkan Injil keselamatan dan bekerja menuju persatuan dan keselarasan. Kita bahkan harus rela mempertaruhkan hidup kita sendiri demi kepercayaan kita. Kita mungkin tersandung ketika mencoba menjelaskan iman kita kepada budaya tertentu. Namun, Allah tahu bagaimana memperkenalkan kerajaan-Nya dalam konteks budaya apapun. Jika kita bekerja bersama dengan Dia, Dia akan membimbing kita dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Pasti betul kalau kita bekerja dengan Tuhan secara efektif, seperti mana cerita saya katakan tadi. Istri efektif dan sangat setia kepada Tuhan dan memberikan layanan yang baik kepada suaminya yang tidak baik, sehingga suami itu akhirnya bersatu di dalam iman keluarga mereka. Kita sudah sedia memiliki persatuan iman, tetapi kadang-kadang di dalam keluarga kita juga walaupun kita satu iman, tidak satu di dalam kebahagiaan juga. Nah, kadang terjadi di dalam keluarga. Mari kita worship. Dulu ya kok. Begitulah terjadi. Nanti. Tidak ada orang, tidak ada bangsa yang sempurna dalam setiap kebiasaan dan pemikiran. Seseorang harus belajar dari yang lain. Karena itu Allah ingin agar bangsa yang berbeda berbaur bersama, satu dalam pertimbangan, satu dalam tujuan. Jika saudara-saudara orang Itali, saudara-saudara orang Prancis, saudara-saudara orang Jerman mencoba untuk menjadi seperti Dia, mereka akan meletakkan kaki mereka di atas landasan kebenaran yang sama. Roh yang sama yang tinggal pada yang seorang akan tinggal pada yang lain. Kristus di dalam mereka, pengharapan kemuliaan. Saya memperingatkan Anda, saudara-saudara, untuk tidak membangun dinding pemisah di antara negara yang berbeda. Sebaliknya, usahakan untuk meruntuhkannya di mana pun tembok itu ada. Kita harus berusaha untuk membawa semuanya ke dalam keselarasan yang ada di dalam Yesus. Bekerja untuk satu objek keselamatan sesama manusia. Di dalam keluarga, kita harus bersatu di dalam iman. Dan hanya iman persatuan dalam keluarga itu yang membawa ataupun membawa kita kepada jalan kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita mau merasai kebahagiaan keluarga di dunia ini, apapun yang kita lakukan, ya kita tidak akan puas dengan keharmonian ataupun keberadaan dalam keluarga kita. Tetapi Tuhan ataupun menerusi kebenaran yang menembusi semua orientasi budaya kita, kan? Kegembiraan
Kesatuan, keharmonian sebenarnya akan kita miliki, bukan dimiliki, tetapi satu keluarga besar yang akan berada di dalam dunia yang baru, di mana keluarga-keluarga kita yang kecil di dunia ini, keluarga yang hanya memiliki sedikit keharmonian, sudah semestinya akan menjadi keluarga yang besar di dalam kerajaan surga apabila Yesus datang kedua kali di dunia ini. So, untuk malam ini sampai di situ pelajaran mengenai dengan iman keluarga yang bahagia. Besok kita akan mengakhiri dengan satu lagi tindakan kita yang khusus untuk menjaminkan iman kita itu saluan dengan Tuhan, yaitu kita mengadakan perjamuan kudus. Sudah dibayarkan di dalam grup kita, dan kita bersedia untuk mengadakannya jam 3 tepat besok. Maksudnya sebelum jam 3 kita sudah ada di sini, sebab sebelum jam 3 saya akan menjawab soalan-soalan yang telah masuk. Okay. Dan harap dalam masa paling lama setengah jam saya menjawab. Lepas itu kita akan masuk kepada acara perjamuan dengan penuh persediaan kita. Okay. So, jadi untuk malam ini saya hanya mau berjumpa dengan semua diakon dan diakonis, admin, okay, dan mereka yang sudah diurapi di dalam gereja ini. Kita selepas saja tutup kebaktian ini. Jadi malam ini Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah selama 10 malam kebaktian kita yang kebaktian kita untuk reformasi keluarga itu betul-betul kita selesai. 23 hari lagi kita akan mengakhiri 40 hari reformasi. Jadi apakah perisiannya nanti akan saya tahu kita apa perisian seterusnya mengenai dengan komitmen kita selama 23 hari lagi. Tuhan memberkati, dan saya serahkan mic ini kepada pengacara. Terima kasih saya ucapkan kepada pastor yang sudah menyampaikan pelajaran pada malam ini, dan esok seperti yang dimaklumkan dan akan mendengar lagi ada satu dengan pastor. Sesi soal jawab sebelum kita menjalankan upacara perjamuan suci, dan siapa yang mungkin belum diberi kesempatan untuk bertanya soalan, mungkin bolehlah masukkan soalan di Google Form yang sudah diberi link itu ya. Dan untuk Mas Firman juga di sini sudah ada yang mengisi kotak reformasi, tetapi kita mungkin boleh lagi pada esok hari ada yang mungkin tengah memikirkan masih dalam pergumulan apa yang dia mau serahkan dalam kotak reformasi ini untuk dibakar dan didoakan. Jadi pada malam ini bolehlah sediakan apa yang mau dimasukkan di kotak reformasi ini pada esok, pada hari Sabat, ataupun sebelum acara perjamuan suci yang akan dijalankan, karena ini semua akan dibakar dan didoakan pada esok hari. Dan pada saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua anggota gereja yang setiap hari dapat datang ke gereja, dan ada juga yang mungkin tidak dapat datang karena kesibukan ataupun halangan tertentu. Namun begitu, pada saat ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Elder Doni yang sangat bertungkus-lumus menjayakan rekaman dan juga upload kita punya
kebaktian pembangunan rohani ini setiap malam ya. Kami merasakan kami sangat diberkati di Gereja Pekoringan karena ada yang sudi membantu dalam media ini. Untuk mengetahui semua, tugas untuk menjalankan ini bukanlah senang, terutama untuk upload itu. Saya nampak Elder Doni bertungkus-tunggus sehinggalah kadang-kadang 2-3 pagi masih upload, dan pernah sekali sampai yang terlambat, ada sekali kan terlambat sampai seharian suntuk mengupload itu video yang dipelajari oleh pastor. Jadi kami tidak dapat membayar apa-apa yang setara sebenarnya dengan sumbangan yang sudah disumbangkan oleh Elder Doni. Namun begitu, pada saat ini saya ingin menjemput Pastor Solion sekali lagi untuk ke depan, dan kami jemput Elder Doni untuk menerima sijil penghargaan sebagai tanda ucapan terima kasih. Dari pihak Gereja Pekoringan. Terima kasih Pastor, terima kasih Elder Doni. Dan di sini juga saya ingin memaklumkan kepada para anggota yang belum lagi subscribe Famasi Media, bolehlah subscribe Famasi Media dan kita share video-video yang sudah direkam setiap minggu di dalam itu Famasi Media. Untuk pengetahuan ya, setiap minggu Famasi Media dia akan upload video di gereja di daerah Rama ini. Jadi sesiapa yang mempunyai lagu-lagu yang ingin disumbangkan sangat dialu-alukan. Boleh terus direct hantar kepada Elder Doni ataupun boleh hantar kepada Elder Sony untuk disampaikan nantilah. Oke, jadi sekarang banyak lagi sebenarnya kata-kata penghargaan, tapi beginilah kalau tidak dapat disusun dengan kata-kata. Jadi sekarang mari kita sambut kita punya renungan tadi dengan menyanyikan lagu tema kita, betapa eloknya di rumah tangga, dan selepas ini doa akan dibayangkan oleh Pastor Solion. Kita semua berdiri dan nyanyikan lagu betapa eloknya di rumah tangga. Terima
dan senantiasa bergelumang dengan kejahatan dan tidak ada kesempurnaan. Namun kami telah mendengar firman-Mu, pesanan-pesanan-Mu yang begitu indah, membuatkan keluarga kami akan terbina akhirnya di dalam landasan iman yang kuat, di mana hanya kepada Yesus. Tidak ada yang boleh membatasinya. Iman itu, karena iman itu adalah datang dari Tuhan. Budaya yang menebal ataupun adat istiadat apapun yang melanda keluarga kami tidak akan mengubahnya. Sebab itu adalah Tuhan kami dan iman kami hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan Juru Selamat pribadi, Juru Selamat kepada keluarga kami masing-masing. Kami sangat rapuh, ataupun keluarga ini sangat rapuh dan sangat banyak kekurangan. Tanpa berpaut kepada Yesus setiap masa, setiap saat, kami akan kehilangannya. Namun terima kasih karena Engkau mencintai dan sangat memberikan kekuatan setiap masa, memimpin dan menjaga kami. Berkatilah setiap keluarga, setiap kami yang ada di kebaktian ini, dan juga kepada mereka yang mendengar semua siaran tertunda ini melalui TV. Hanya kepada Tuhan dengan Roh Kudus semuanya terlaksana dan semuanya berlaku buat indah pada waktunya. Terima kasih karena Kau mendengar, menjawab semua ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin.